Ai Anunnaki, film paling dilarang di seluruh dunia. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan tokoh kontroversial sepanjang sejarah ini. Ya, dia adalah Anunnaki, sosok yang disebut-sebut dalam mitologi Sumeria kuno yang katanya dapat mengguncang peradaban masa kini. Alih-alih membahas asal-usulnya, sejarah pembuatan filmnya lah yang paling menggetarkan dunia. Bagaimana tidak, film ini dicekal oleh ilmuwan dan agamawan dunia, bahkan sampai diblokir sampai ke akar-akarnya hingga tidak meninggalkan jejak sedikit pun, termasuk di internet. Versi 2017 yang berjudul Anunnaki itu sama sekali tidak berhubungan dengan versi orisinalnya. Itu hanyalah sekedar film dokumenter yang sangat membosankan. Hanya mendapat skor 2/10 di IMDb yang memanfaatkan momentum dengan nama tersebut. Jadi, di sini aku akan membahas tuntas segalanya yang berkaitan dengan film orisinalnya yang berjudul Ai Anunnaki. Yuk kita simak. Proses pembuatan film One Anunnaki disutradarai John Gress, filmmaker yang tidak terkenal, lebih sering berkutat di efek-efek visual film-film kelas B. Berusaha menaikkan pamornya, ia mencoba membuat sebuah film yang sudah ia pastikan akan menjadi kontroversial nantinya. Tapi naasnya, belum sempat dirilis film tersebut, ini sudah dicekal habis-habisan di seluruh dunia. Benar-benar di luar prediksi sang sutradara. Gress sendiri mengakui bahwa dirinya merupakan penggemar cerita-cerita karya Zecharia Sitchin yang menerjemahkan teks-teks Sumeria berdasarkan sumber-sumber sejarah yang tertulis. Zecharia Sitchin sendiri merupakan pengarang buku yang tulisannya kerap kali bertentangan dengan keyakinan maupun realita umat manusia di dunia ini. Tak heran nasib pembuatan filmnya bernasib jauh lebih buruk. Film ini sudah melakukan masa produksi pada tahun 2005 lalu. Memiliki cerita yang sangat panjang sehingga harus dibagi-bagi menjadi 3 bagian atau trilogi, dan direncanakan tayang pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Proyek pembuatan film ini baru berjalan beberapa bulan saja karena seringnya ditutup secara tiba-tiba dan dihentikan dengan alasan tertentu sesaat setelahnya. Film ini pernah dimunculkan di publik. Lalu apa yang terjadi? Tak butuh waktu yang lama, film ini langsung diblokir berserta segala sesuatunya yang berhubungan dengan One Anunnaki di berbagai media, meliputi gambar, video, iklan hingga situs resminya. Tak sampai di situ saja. Demi tidak meninggalkan jejak sedikit pun tentang film tersebut, akun email dan video wawancara dengan sang sutradara film, John Gress, juga ikut dihilangkan. Pada tanggal 5 Juli 2006, X-Squared Radio telah mempromosikan film One Anunnaki dalam wawancara eksklusif dengan John Gress. Dia menyebutkan bahwa film digital pertama Anunnaki Trilogy diproduksi Universal Studio akan membuat lompatan besar dalam sejarah antropologi. Film ini merupakan sesi pertama full length yang faktual dari Table Sumeria, menceritakan bagaimana Sumeria tiba-tiba menjadi peradaban paling maju di dunia. Banyak orang tidak mengetahui banyak mesin terbang di bumi jauh sebelum bangsa Mesir mencapai puncaknya. Mengapa bisa begitu? Sebelum kalian tahu dulu bagaimana sinopsis film ini.
Oke, maksudnya sebelum itu kalian harus tahu sinopsisnya. Inilah sinopsisnya. Berdasarkan kisah sejarah yang pernah ditulis dalam tablet dan prasasti kuno asli dan peradaban sebelum Mesir muncul di dunia, menceritakan bahwa manusia sebenarnya merupakan makhluk ciptaan para alien yang bernama Anunnaki, atau dalam kitab sucinya disebut sebagai Nephilim, yang berasal dari planet Nibiru. Anunnaki adalah sosok alien atau makhluk mitologi raksasa yang dipercaya bangsa Sumeria kuno telah turun dari surga. Anunnaki seringkali digambarkan memiliki tinggi sekitar 3 meter dengan kulit putih bersih dan rambut pirang kemerah-merahan. Para alien tersebut kemudian hidup sebagai masyarakat idealis di bumi dengan membuat koloni kecil dan menambang emas serta mineral di bumi ini. Mereka juga sempat membangun pelabuhan dan bandara yang diduga berada di Iran dan Irak pada saat ini. Dikisahkan juga para alien ini menciptakan Homo sapiens dan Homo erectus melalui manipulasi genetik sesuai dengan citra mereka, yaitu dengan mencampurkan DNA mereka dengan DNA kera, monyet, dan makhluk sejenis lainnya. Tujuannya agar manusia bisa digunakan sebagai budak, pekerja tambang, pertanian, dan pekerjaan lainnya di Sumeria. Mengapa bisa dicekal di dunia film tersebut? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa bisa dicekal film tersebut? Bukankah banyak film yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan agama yang mana tersebar luas di seluruh dunia? Mengapa hanya One Anunnaki saja yang harus dilarang? Penyebabnya hanya satu: keakuratan dalam film One Anunnaki. Penyebabnya hanya satu: keakuratan film One Anunnaki menggambarkan dan menceritakan segala sesuatunya dengan sangat detail dan sangat meyakinkan, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan perubahan pemahaman dan pola pikir masyarakat dunia mengenai asal-usul sejarah manusia. Konon mengerikannya lagi nih, dikabarkan film ini dapat merusak kepercayaan serta yang lemah imannya para pemeluk agama, memungkinkan mempercayai langsung cerita dalam film One Anunnaki ini. Bahkan lebih buruknya, mendorong mereka untuk membuat agama baru karena pengaruh dari film One Anunnaki. Penasaran sekaligus membingungkan, bukan? Apabila One Anunnaki tetap dibiarkan beredar di bioskop-bioskop dunia, maka akan dikhawatirkan akan berdampak pada beberapa ajaran agama di barat maupun di timur. Hal tersebut diprediksi dapat menghancurkan teori-teori kebenaran dan merusak sistem kontrol setiap negara religius, yang mana diduga menimbulkan kekacauan di mana-mana. Pasalnya, kisah penciptaan manusia yang terjadi ribuan tahun lalu tersebut mirip dengan kisah penciptaan Adam. Menurut tradisi kaum Ibrani, kalau One Anunnaki hadir di Sumeria kuno secara tiba-tiba memiliki peradaban yang maju, bahkan film ini juga memiliki cerita yang sama sekali tidak boleh diketahui oleh publik dunia. Sangat rahasia dan sangat konspirasi. Film paling kontroversial sepanjang sejarah ini, One Anunnaki, sekaligus sejarah One Anunnaki berdasarkan karya-karya Zecharia Sitchin, yang mana berkisah tentang invasi manusia langit ke bumi kurang lebih 400.000 sebelum Masehi, dan kembali lagi pada 550
sebelum Masehi kurang lebih. Konon bangsa Anunnaki sendiri diklaim meninggalkan bumi karena bencana alam yang terjadi di bumi. Bencana alam juga menjadi alasan mengapa tidak banyak peninggalan bangunan mereka. Maka banyak teori yang menyebutkan bahwa bangsa Anunnaki akan kembali lagi ke bumi suatu saat. Hanya saja para ilmuwan dan sejarawan mematahkan segala teori yang berkaitan dengan mereka. Memang begitu berat membuat film tentang sejarah tanpa ada data-data yang sangat empiris. Sangat berisiko tinggi, bahkan bisa terpengaruh jika salah menginterpretasikannya. So, kalian bisa membayangkan sendiri jika film ini sampai bisa tayang di bioskop-bioskop di seluruh dunia, tentu kemungkinan besar akan menjadi film paling kontroversi abad ini, bahkan sepanjang sejarah perfilman dalam dunia sinema. Oke, untuk ini cukup sekian kita membahas film yang sangat kontroversi, yaitu Anunnaki, One Anunnaki. Sampai di sini cukup sekian dan terima kasih. Salam mengingat sejarah. Oke. Bye.